Bingung cari ide, merasa bukan seseorang yang inovatif dan kreatif. Nih, kita coba belajar dari OpenAI dengan ChatGPT-nya. Kalian tahu kan 30 billion US dollar mereka dapat. Apa sih namanya? Apa sih resepnya? Open Innovation. Yuk, nanti kita coba lihat videonya. Thank you. Ya teman-teman, selamat datang, selamat jumpa kembali di channel Reka Baru by Insight Web Academy. Kali ini kita mau bahas tema yang menarik lagi nih, ChatGPT lagi dengan AI-nya by OpenAI. Yang kali ini kita mau coba bicara tentang Open Innovation. Jadi kalau kita ngelihat ya, ChatGPT itu salah satu contoh Open Innovation yang sukses nih. Mau tahu nggak Open Innovation itu apa? Apa artinya Open Innovation untuk para startup semacam ChatGPT? Dan apa artinya Open Innovation untuk Big Tech seperti Microsoft ataupun Google? Kita lanjut ya. Ya, teman-teman, dengan Hura, saya adalah chairman dan co-founder dari Insight Web Academy, juga managing director dari Citra & Associate. Saya seorang psikolog dengan fokus ke organizational dan top talent development. Ya, kita lanjut nih. ChatGPT, OpenAI, boleh dibilang bukan diakuisisi ya, strategic partnership atau strategic investment dari Microsoft, yang bentuknya itu kurang lebih ini contoh sukses yang cukup unik untuk metode inovasi yang disebut Open Innovation. Kalau kita mau ngomong Open Innovation itu apa sih? Itu adalah kalau menurut definisi daripada Henry Chesbrough ya, itu salah satu profesor yang dia mengembangkan konsep daripada Open Innovation ini. Dia bilang penggunaan arus masuk dan arus keluar daripada pengetahuan yang bertujuan untuk mempercepat inovasi internal dan memperluas pasar untuk penggunaan inovasi eksternal. Jadi ada hubungannya dengan knowledge ya, ada hubungannya dengan penelitian, ada hubungannya dengan internal dan eksternal nih, bagaimana dihubungkannya. Kalau kita lihat ya, OpenAI, kemudian Microsoft. OpenAI itu kan salah satu contoh startup ya. Startup yang rata-rata kalau kita bicara tentang startup itu tujuannya apa sih? Ujung-ujungnya startup itu kalau sepengerti saya ya, tujuan akhirnya dua. Yang pertama, either nanti dengan inovasinya dia, ide barunya dia bisa ke arah IPO di dalamnya. Atau pilihan yang kedua, seperti yang terjadi dengan ChatGPT ya, itu adalah adanya suatu investasi besar atau diakuisisi oleh big brother-nya nih, big tech semacam ini Microsoft dengan OpenAI. Ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Pemain-pemain besar kebanyakan melakukan hal ini. Kayak misalnya Google, salah satu perusahaan yang sebenarnya secara internal inovasinya juga luar biasa. Tapi Google itu ternyata sejauh ini udah pernah melakukan akuisisi 240 perusahaan loh. Plus 161 investasi dengan nilai investasi sekitar 26 billion US dollar. Itu gila-gilaan, besar sekali. Dan misalnya Meta, Facebook, 98 perusahaan, 47 investasi, nilainya juga 26 billion US dollar. Mungkin dari kita ya, siapa yang mungkin tahu Instagram, WhatsApp yang kita selalu kenal kan, di belakangnya ternyata yang punya itu adalah Meta atau Facebook di sininya. Kita juga channel ini YouTube itu sebenarnya Open Innovation dari Google ya. YouTube kan suatu inovasi di luar Google yang kemudian dibeli oleh Google ya di dalamnya. Ini beberapa contoh daripada Open Innovation yang sukses dan identitas daripada ide inovasi dari startupnya itu tidak hilang ya. Mereknya kan tetap ada, ide awalnya tetap dibina, tapi juga ada inovasi-inovasi yang kemudian diintegrasikan ke dalam bisnis daripada mereka yang mengakuisisi. Misalnya kita bicara tentang Android. Android itu ternyata awalnya bukan di-create oleh Google, tapi Google berinvestasi dan mengintegrasikan ke dalam sistem daripada Google sendiri.
Ada beberapa yang kayak semacam kombinasi ya di dalamnya antara setelah terjadinya akuisisi atau investasi, identitasnya tetap di luar, atau ada juga yang di dalam. Atau bahkan ada, mungkin kalau generasi saya kita tahu ya Skype ya. Waktu saya dulu kuliah di Jerman, pacaran dengan istri saya di China, itu Skype kan menentukan banget tuh. Bisa nelpon dengan biaya murah ya untuk komunikasi jarak jauh. Sekarang kita kenalnya dengan Zoom. Skype kan dibeli dengan nilai yang luar biasa oleh Microsoft, tapi sekarang kita nggak terlalu dengar ya. Kemudian digantikan dengan M-Teams ya, kurang lebih. Skype masih ada, tapi nggak terlalu terdengar, dan Microsoft punya M-Teams. Itu agak mirip dengan cerita Fitbit. Fitbit kan diakuisisi oleh Google, kemudian Fitbitnya masih eksis, tapi Google sendiri sebenarnya punya Pixel ya di dalamnya. Yang produknya ini agak mirip juga. Cerita awal daripada open innovation yang biasanya sering diajarkan kalau kita kuliah tentang inovasi di universitas, biasanya kita akan dengar cerita daripada 3M. 3M itu dari awal banyak melakukan open innovation, walaupun dia sendiri inovasi di dalamnya juga kenceng banget. Salah satu contoh case dari 3M itu kertas amplas ya. Itu open innovation daripada 3M. Secara umumnya kita sebenarnya message-nya apa sih? Kita mau bilang bahwa inovasi itu tidak harus datang dari dalam, tidak harus kita sendiri yang punya ide, tapi bisa juga kita kayak semacam investasi atau membeli ide dari luar. Kalau kita sendiri yang punya ide, kita sendiri yang mengembangkan ide itu yang dikenal dengan closed innovation. Kemudian kalau kita dengan mencoba ide dari luar, itu yang dikenal dengan open innovation. Open innovation, tadi kita banyak bicara tentang startup. Ini salah satu contoh. Open innovation untuk didrive secara sistematik, biasanya ada yang namanya bisnis inkubasi. Ada yang namanya kayak semacam tempatnya para startup ya. Itu kalau di Indonesia saya pernah pergi, ada beberapa tempat startup. Yang impresif sih waktu saya di China ya, kita ada beberapa foto, nanti kita akan share bagaimana startup di China itu dikumpulkan. Kemudian yang saya pernah pergi itu di Hangzhou. Kalau di Hangzhou itu kan kotanya Alibaba ya, yang di belakangnya itu adalah Alibaba nih yang ngedrive open innovation-nya. Banyak startup secara tidak langsung diinvestasi, banyak yang secara tidak langsung itu investasi dari Alibaba, dan diharapkan dengan orang ini berkumpul menjadi satu. Yang namanya startup itu kan butuh tempat, butuh infrastructure, butuh channel untuk bisa bertemu dengan orang-orang yang bisa bantu, termasuk ada istilahnya angel investor, dan untuk itulah ada semacam bisnis inkubasi ini. Yang lainnya lagi, kalau kita bicara tentang open innovation, yang sering dilakukan itu adalah dengan kerjasama dengan universitas, karena universitas kan pusatnya penelitian ya. Dan diasumsikan di dalam universitas itu sih banyak ide-ide brilian, banyak ide-ide baru, yang mana universitas mungkin kesulitan nih untuk memasarkan ya, untuk membuat idenya ini menjadi applicable. Nah, itu bisa kerjasama dengan existing perusahaan nih yang bisa memanfaatkan universitas itu sendiri. Yang lainnya lagi, open innovation bisa dalam artian kerjasama dengan partnership dengan bisnis partner atau dengan vendornya di dalamnya untuk membuat semacam strategic partnership, sehingga kita bisa meng-create suatu ide yang baru, yang inovatif. Oke, teman-teman, sebagai penutup, jadi kalau kita mau berinovasi, kita punya dua pilihan. Pilihan open innovation itu akan membuat kalau kita sebagai yang punya ide ya, bagaimana kita sebenarnya bisa juga menawarkan ide kita kepada Big Brother, karena mereka butuh ide kita, sehingga ide kita bisa dipasarkan. Kalau kita yang membutuhkan ide, bisa juga dengan bekerja sama dengan yang tadi pilihannya. Ada startup, kita bermain dengan inkubator, kita bekerja sama dengan universitas, atau strategic partnership dengan business partner kita. Oke, thank you.